Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang penelitian pendidikan dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Mau tahu? Kita simak sampai akhir, oke? Oke, kita akan membahas 9 poin di dalam PTK dan penelitian. Poin pertama yakni tentang pendekatan penelitian. Apa sih pendekatan penelitian itu? Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana peneliti akan dilakukan. Macam-macam pendekatan penelitian ada 3, yakni yang pertama pendekatan kualitatif, yang kedua pendekatan kuantitatif, dan yang ketiga pendekatan mixed metode atau campuran. Oke, kita akan membahas pendekatan yang pertama, yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah perspektif peneliti yang menerima proyeksi studi proyek kualitatif. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa fitur yang lebih umum, fleksibel, dinamis, eksplorasi, dan pengalaman dalam proses penelitian. Yang kedua yakni pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat didefinisikan dengan mengambil proyek penelitian kuantitatif sebagai perspektif peneliti. Karakter proyek penelitian kuantitatif mencakup fokus penelitian yang lebih rinci, lebih kaku, lebih statis, dan proses sesuai dengan presentasi asli dan tidak dapat dimodifikasi. Perencanaan yang matang adalah kuncinya. Yang ketiga yakni pendekatan mixed metode atau campuran. Pendekatan campuran menggunakan 2 pendekatan yang di atas yang telah dijelaskan, yakni kualitatif dan kualitatif. Proses di mana 2 pendekatan dapat diadopsi sebenarnya permasalahan. Dengan kata lain, satu metode berfungsi sebagai pelengkap atau pelengkap metode lainnya. Oke, menuju ke poin yang kedua, yakni perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Apa sih perbedaan dari kualitatif dengan kuantitatif? Yang pertama dari sudut desainnya. Metode dalam kualitatif, yang pertama itu spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan desain metode kualitatif yaitu umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses dalam penelitian. Yang kedua yakni tujuannya. Tujuan dari metode kuantitatif, yang pertama menunjukkan hubungan antar variabel, yang kedua menguji teori, yang ketiga mencari generalisasi yang mempunyai nilai preskriptif, menentukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menentukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman secara makna. Adapun perbedaan dari teknik pengumpulan data, kalau kuantitatif dia menggunakan kuesioner, observasi, wawancara terstruktur. Adapun teknik pengumpulan data metode kualitatif yakni partisipan observasi, independent interview, dokumentasi, triangulasi. Perbedaan dari instrumennya, kuantitatif menggunakan tes, angket, wawancara terstruktur. Adapun instrumennya yang telah berstandar. Adapun instrumen penelitian dari kualitatif yakni penelitian sebagai instrumen, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan dari data kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Adapun datanya deskriptif kualitatif. Dan dokumen pribadi, data catatan lapangan, ucapan, tindakan, responden, dan dokumentasi. Next, perbedaan dari sampelnya. Sampel kuantitatif bersifat besar, representatif, sedapat mungkin random menentukan sejak awal. Adapun sampel dari kualitatif yakni kecil, tidak representatif, portatif, berkembang selama proses penelitian. Adapun analisisnya, perbedaannya dari kuantitatif, setelah selesai pengumpulan data, deduktif,
menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Adapun perbedaan dari kualitatifnya, analisisnya terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Induktif, mencari pola, model, tema, dan teori. Perbedaan hubungannya dengan responden. Dari kuantitatif, yang pertama dibuat berjarak bahkan tanpa kotak supaya objektif. Yang kedua, kedudukannya peneliti lebih tinggi dari responden. Yang ketiga, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Adapun dari kualitatif, hubungannya dengan responden, yang pertama empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, kedudukan sama bahkan sebagai guru ataupun konsultan. Yang ketiga, jangka lama, sampai datanya jenuh atau dapat ditentukan hipotesis atau teorinya. Yang selanjutnya yakni perbedaan dari usulan desain. Usulan desainnya untuk kuantitatif, yang pertama yakni luas dan rinci. Lalu literasi yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Lalu prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Ada lagi masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Adapun usulan desain dari kualitatif, yang pertama yakni singkat, umum, bersifat sementara. Selanjutnya literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Ada lagi prosedur prosedur bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik. Selanjutnya masalah bersifat sementara atau akan ditentukan setelah studi pendahuluan. Ada lagi tidak dirumuskan hipotesis, karena justru akan menemukan hipotesis. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Kepercayaan terhadap hasil penelitian. Jika kuantitatif, pengujian validitas atau reliabilitas. Adapun dari kualitatif, yakni pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses dan hasil penelitian. Next, poin ketiga yakni macam-macam metode kualitatif dan kuantitatif. Apa aja metode? Metode-metode penelitian dalam kualitatif, yang pertama ada grounded theory, ada ethnography, ada case study, narrative research, dan yang terakhir ada phenomenology research. Adapun metode penelitian dari kuantitatif, yang pertama ada survei, yang kedua ada eksperimen. Adapun ada teknik dalam pengumpulan sampel, yakni ada 4 teknik. Yang pertama yakni yang ke-8 yakni skala pengukuran dan instrumen. Ada berapa skala pengukuran dan instrumen? Skala yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, yang keempat ada skala sikap, ada skala Likert, ada skala Guttman, ada semantic differential. Poin ke-7 yakni tentang analisis data kualitatif dengan kuantitatif. Pengertian analisis data. Teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab semua rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Teknik analisis data kuantitatif, yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial, yang ketiga ada statistik parametral atau non-parametris. Yang ketiga ada statistik parametris dan non-parametris. Adapun teknik dari analisis data kualitatif yakni ada 9, banyak sekali dengan berbeda dengan teknik analisis kuantitatif. Yang pertama ada teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Yang kedua ada data reduction atau reduksi data. Yang ketiga ada data display. Yang keempat menarik kesimpulan. Yang kelima teknik analisis data model Shipredly. Yang keenam ada analisis domain. Yang ketujuh analisis taksonomi. 8 analisis komponensial.
9. Analisis tema kultural. Poin kelima yakni tentang variabel. Variabel adalah objek pengamatan, fenomena atau gejala yang diteliti. Variabel melekat pada unit yang diamati. Unit adalah satuan yang memungkinkan observasi dapat dilakukan. Dalam penelitian pendidikan, unit yang banyak digunakan adalah manusia. Contoh variabel yang dapat diobservasi dari unit manusia adalah umur, tinggi badan, kemampuan membaca, jenis kelamin, indeks prestasi, IQ, dan lain sebagainya. Adapun macam-macam variabel, ada variabel berdasarkan pengukurannya. Ada variabel deskriptif, ada variabel inferensial, ada variabel evaluates. Berdasarkan datanya, variabel terdapat 4, yakni variabel berskala nominal, ada variabel berskala ordinal, ada variabel berskala interval, dan ada variabel ratio. Poin ke-6 tentang populasi dan sampel. Sampel adalah sekelompok kecil individu yang dilibatkan langsung dalam penelitian. Sampel terdiri dari kelompok individu yang dapat dipilih dari kelompok yang lebih besar, di mana pemahaman dan hasil penelitian akan diperlakukan. Kelompok besar individu yang mempunyai karakteristik yang sama disebut dengan populasi. Populasi dapat berupa sekelompok elemen atau kasus baik individual, objek, atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik. Pengertian lain menyebutkan populasi sebagai keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam sebuah penelitian. Dan bagaimana sih cara-cara melakukan PTK atau bagaimana langkah-langkah melakukan PTK? Oke, yang pertama yakni mengidentifikasikan atau merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis ataupun tindakan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat, membuat rencana tindakan atau pemantauannya. Yang kelima, melakukan tindakan atau mengamatinya. Yang keenam, mengelola dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, melaporkan. Next, siklus dalam PTK. Yang pertama, yang terakhir yakni siklus PTK. Ada 4 siklus dalam PTK, yakni yang pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan yang terakhir refleksi. Perencanaan dalam PTK bagaimana sih? Perencanaan merupakan tahapan yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan akan dilakukan. Dalam perencanaan PTK terdapat 3 kegiatan dasar yang diidentifikasi masalah, merumuskan masalah, atau mengerucutkan identifikasi masalah, dan pemecahan masalah dengan tindakan dilandasi oleh teori yang ada. Yang kedua yakni pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi rencana atau perencanaan, yakni melakukan tindakan di kelas sesuai dengan rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan. Sebelum melakukan tindakan, perlu melihat kembali apakah rumusan masalah dan hipotesis dibuat sudah layak atau belum. Yang ketiga yakni observasi. Pada tahap ini, guru melakukan mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk memperbaiki siklus berikutnya. Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan kelas dengan melakukan pencatatan, perekaman, dokumentasi pada gejala-gejala yang muncul pada saat pelaksanaan tindakan. Yang terakhir yakni refleksi, merupakan kegiatan untuk yang terakhir yakni refleksi,
merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini, guru berusaha untuk menentukan atau menemukan hal-hal yang sudah dirasakan memuaskan hati karena sudah sesuai dengan rencana atau perencanaan, dan secara cermat mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Adapun jenis instrumen penelitian, yang pertama ada tes, ada kuesioner, ada skala. Tes yaitu suatu alat ukur yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban baik secara tertulis maupun lisan. Adapun kuesioner, instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan yang biasanya dimaksud untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pendapat, aspirasi, persepsi, instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi baik berkaitan dengan pendapat, perspektif, keinginan, keyakinan, aspirasi, dan lain-lainnya secara tertulis. Adapun yang ketiga skala merupakan alat untuk mengukur nilai atau keyakinan sikap dan hal-hal yang berkaitan dengan personality. Yang berkaitan dengan personalogikal. Yang berkaitan dengan personalogikal. Selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Selanjutnya yakni ada teknik pengumpulan sampel. Yang pertama, sampel atau sampling acak sederhana. Dalam sampling acak sederhana, semua individu memiliki kemampuan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai subjek. Yang kedua ada sampling sistematis. Dalam sampling sistematis, masing-masing elemen dipilih dari suatu daftar seluruh elemen di dalam populasi, dimulai dengan suatu elemen yang dipilih secara acak. Yang ketiga yakni ada sampling bertingkat. Teknik sampling bertingkat atau berstrata atau stratified sampling adalah cara memilih sampel dengan cara yang sedemikian rupa sehingga peneliti yakin semua kelompok dalam populasi terwakili dalam sampel yang terpilih. Yang ketiga ada sampling. Yang keempat yakni sampling cluster atau cluster random sampling. Sampling cluster sama dengan sampling bertingkat dalam hal kelompok individu yang ditentukan dari populasi dan subjek diambil dari kelompok tersebut. Hanya saja sebagai unit sampling tersebut adalah kelompok, misalnya sekolah, kelas, atau wilayah, dan bukan individu. Poin yang terakhir yakni PTK. Apa sih pengertian dari PTK itu? Penelitian tindakan kelas atau suatu kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. Bagaimana sih sejarah PTK? Dari mana berawalnya sebuah PTK? Pertama kali penelitian di tindakan kelas ini diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946, yang selanjutnya dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin Metz-Steger, John Ellis, Steve Eberts, dan lainnya. Pada awalnya penelitian tindakan menjadi salah satu model penelitian yang dilakukan pada bidang pekerjaan tertentu, di mana penelitian melakukan pekerjaannya baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu contoh pekerjaan utama dalam bidang pendidikan adalah mengajar di kelas, menangani bimbingan dan konseling, dan mengelola sekolah. Dan mengelola sekolah. Dengan demikian, yang menjadi subjek penelitian adalah situasi di kelas, individu, siswa, ataupun di sekolah tersebut.
Para guru atau kepala sekolah dapat melakukan penelitian tanpa harus pergi ke tempat yang lain atau ke tempat di luar sekolah seperti para peneliti konvensional pada umumnya. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan dan mengandung Tes digunakan untuk mengukur kemampuan dan mengandung jawaban benar atau salah. Angket dapat dibuat dalam bentuk terbuka ataupun tertutup, bentuk skala, daftar cek, ataupun ranking. Wawancara terstandar dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Observasi terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman yang berisi tentang karakteristik apa yang harus diamati dan bagaimana pengukurannya. Next, poin keempat, ada teknik pengumpulan data. Apa sih teknik pengumpulan data itu? Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat sangat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik tes, angket, wawancara terstruktur, observasi terstruktur, dan pengukuran. Oke, itu aja dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.